Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cerita perjalanan hidup kita masih jauh di depan, menjadi misteri buat kita saat ini. Terkadang manusia melupakan bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Terkadang manusia lupa bahwa kehidupan yang sebenar-benarnya abadi adalah alam akhir. Dan sampai titik saat ini, yang menjadi tujuan hidup kita untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meraih kebahagiaan dunia dan meraih kebahagiaan akhirat. Karena orang yang beriman yakin dan tahu hatinya bahwa nikmat yang sebenar-benarnya nikmat adalah kelak di negeri akhirat, alam akhir. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hidupnya akan senantiasa diabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya akan senantiasa dijadikan satu pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua hidupnya menjadi nilai-nilai ibadah di hadapan Allah. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya langkah kakinya, bukan hanya ucapannya, tapi tidurnya pun orang yang beriman akan dijadikan lahan ibadah kepada Allah. Kenapa seperti itu? Karena orang yang beriman tahu bahwa ketika mereka hidup di alam dunia, manusia sudah kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk beribadah. Dan dalam perjalanan proses kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah bukanlah perkara yang gampang, ibadah bukanlah perkara yang mudah kita senantiasa laksanakan, tetapi ibadah adalah perjalanan yang luar biasa, sangat sulit kita laksanakan. Demi Allah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya aspek nilai moral ibadah manusia pada akhir zaman akan senantiasa luntur. Banyak yang berguguran ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melaksanakan sholat, mereka melaksanakan zakat, mereka melaksanakan ibadah saum, tapi hanya kata baginda Kanjeng Nabi, ibadah mereka tanpa pernah mampu masuk ke dalam rahmat Allah. Luar biasa. Maka inilah perjalanan yang sangat luar biasa. Ibadah bukanlah perjalanan kita di jalan tol. Ibadah banyak unak dan duri, banyak ujian, banyak cobaan, rintangan yang mampu meluluh lantahkan semua nilai aspek ibadah kita kepada Allah. Yang jadi pertanyaan kita, ya Rasulullah, apa sebenarnya musuh utama kita sebagai manusia? Apa musuh yang pertama dan yang utama buat kita manusia? Terutama kelak ketika umat akhir zaman engkau tak berdampingan lagi dengan mereka, ketika umat akhir zaman tak pernah lagi menatap wajah engkau, ketika nanti umat akhir zaman tidak pernah lagi bertanya mana yang benar dan mana yang salah, ketika umat akhir zaman jauh tidak ada dalam pandangan engkau wahai Rasulullah. Maka baginda Nabi Muhammad berkata, wahai sahabat-sahabatku, ingatlah tiga perkara. Ingatlah tiga perkara yang mampu menghancurkan semua nilai aspek ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirmu takkan pernah menjadi syafaat buatmu, salatmu takkan pernah menjadi syafaat buatmu. Semua ibadah-ibadahmu akan bernilai nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ya wahai Rasul? Yang pertama kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mampu menghancurkan nilai ibadah kita, bijahli, kebodohan kita. Kebodohan kita. Iblis laknat
laknatullah akan senantiasa menjadikan hati kita tak pernah mau hijrah ke dalam kepintaran. Iblis akan senantiasa menjadikan hati kita akan senantiasa dalam kebodohan. Kenapa? Karena bodoh awal dari kepakiran, kepakiran awal dari kekufuran, dan kekufuran awal semua murka Allah Subhanahu wa taala. Maka aspek dasar yang pertama, iblis senantiasa menjadikan kita bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas banyak orang yang melaksanakan ibadah sholat, tapi kunaon sholatku sholat na angger keneh panasan kabatur, sholatku sholat na angger keneh dengki kabatur, sholatku sholat na angger keneh memusuhan jeung tetanggana. Kenapa? Karena mereka sholatnya tanpa memiliki ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqimi sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Janji Allah, dirikan sholat kata Allah, sesungguhnya sholat mencegah keji dan munkar. Tapi kenapa kita sholat berjamaah, sholat maghrib berjamaah, asar berjamaah, tapi hati kita tetap sum'ah, hati kita tetap iri, hati kita tetap sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hati kita tetap merasa diri yang paling benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mungkin jawabannya satu, karena sholat kita tanpa didasari dengan keilmuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kelemahan manusia akhir zaman. Ketika baginda Rasulullah tidak berdampingan dengan kita, ketika kita tak mampu bertanya kepada ahlinya, maka di sanalah setan, iblis menggoda kita dengan kebodohan kita. Langkah kaki kita enggak berkumpul dengan orang-orang di majelis taklim. Telinga kita merasa berat mendengarkan orang-orang berilmu menyampaikan hukum-hukum Allah. Hati kita tak pernah mau menerima kebenaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal demi Allah, kontrak kita dengan Allah Subhanahu wa taala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku dan semua hidupku, ibadahku, bahkan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa hidup kita beak keluarga orang, hidup kita beak dengan urusan dunia, hidup kita habis dengan semua urusan-urusan kita, sehingga kita tidak sedikit meninggalkan tempat-tempat thalabul ilmi. Pantas ruksak ngajina orang, ruksak sholat kita, fawailul lil musallin. Bahkan Allah ancam, celakalah bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat. Orang yang sholat Allah ancam neraka. Kamu antara sholat, maka jangan pernah dalam hati kita menjadi orang yang paling benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita merasa paling benar, apa bedanya dengan kita iblis laknatullah? Saking hebatnya zikir iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, saking hebatnya sujud iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, saking luar biasanya iblis bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, hebatnya akhlak iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga iblis pernah Allah angkat menjadi pemimpin malaikat-malaikat Dajjal. Iblis kata. Jadi jangan pernah kita menyangka iblis tak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis laknatullah adalah makhluk Allah yang luar biasa, hebat beribadah kepada Allah, sehingga dengan keindahan ibadah iblis, sehingga dengan ketakjuban Allah melihat zikirnya para iblis laknatullah, Allah angkat iblis menjadi pemimpin semua malaikat-malaikat yang bernama malaikat Dajjal. Allah menciptakan Nabi Adam alaihi wassalam. Iblis disuruh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis tak mau sujud kepada Adam alaihi wassalam, artinya tak mau menghormati Adam, tak mau menghormati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena iblis merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling ibadah kepada Allah, merasa dirinya paling hebat dalam berzikir kepada Allah. Demi Allah, iblis merasa benar, Allah usir dari surga, sehingga laknat Allah pun tertimpa kepada seluruh iblis dan bala tentaranya. Maka lamun urang ayeuna merasa paling benar, merasa diri tukang sholat, naon bedana jeung iblis laknatullah. Maka hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini
Jadikan momentum yang luar biasa. Di bulan Dzulhijjah, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kala kita galau, kadang-kala kita disamarkan dengan keilmuan kita. Kita tak pernah tahu bahwa ini adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semata-mata Allah memuliakan bulan Dzulhijjah, namun isinya adalah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman yang paling besar, nikmat Islam yang paling besar bukan harta kita. Nikmat iman yang paling besar bukan pangkat jabatan kita. Nikmat iman yang paling besar adalah inilah bulan Dzulhijjah. Bulan pengampunan dosa-dosa kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam tanggal 1 bulan Dzulhijjah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam berdosa 1 kali seumur hidup. Cek Allah, hai Adam, anjali di surgaku kami, cek Allah Subhanahu wa taala, nikmati apa yang ada di dalam surgaku kata Allah Subhanahu wa taala. Hayang buah kali cokot, hayang daging kari am, hayang naon wae tek-tek jeung bengekna mahkota aku berikan, baju aku berikan. Satu kata Allah, tong wani-wani ngadeukeutan buah holdi. Tong wani-wani ngadeukeutan buah holdi, komo wani jeung nerekal naekna, metikna, komo jeung wani ngadahar. Nabi Adam kalau digoda ku Siti Hawa digoda ku iblis rahmatullah, akhirnya dosa Adam diusir ku Allah. Satu kali Nabi Adam berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau Nabi Adam alaihi wasallam merasa makhluk yang paling berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Adam berkata, "Rabbana dzalamna anfusana." Ya Rabb, akulah makhlukmu yang paling zalim. Satu kali berbuat dosa, merasa paling zalim, tapi kita tiap hari berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap kali kita lalai salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap kali kita tak pernah mau thalabul ilmi, bahkan geus kolot teu bisa baca Al-Qur'anul Karim, geus kolot anak teu bisa dibimbing salat, kita masih bisa tertawa di atas dosa-dosa kita. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Makinilah jadi tabayun buat kita. Hayu berapa balik pikir. Bulan Dzulhijjah, bulan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam tanggal 1 diampura, Nabi Yunus pun Allah ampuni tanggal 2 bulan Dzulhijjah. Banyak cerita-cerita luar biasa di bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan menjadikan kita satu pijakan agar kita berbalik pikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertobat kepada Allah. Dengan apa? Berhijrah dari kebodohan menjadi kepintaran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya 1000 derajat. Dengan ilmu menjadi hikmah, dengan hikmah melahirkan iman, dengan iman melahirkan amal kepada Allah yang luar biasa. Artinya ilmu kita menjadi hikmah, hikmah menjadi iman, iman menjadi amal. Kelak sholat kita menjadi ceng-celengan orang kelak di yaumil akhir yang menjadi syafaat buat kita kelak. Sebaliknya, tanpa ilmu bodoh, dengan kebodohan kita tak pernah menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kurang sadayana kita semua yang hadir, hayu bebarengan thalabul ilmi, kita bersama-sama perangi kebodohan kita mumpung masih ada waktu yang Allah berikan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.